Ada pisang raja di meja makan. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Pisang Raja, yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 3-5a. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Saudaraku, pisang raja adalah salah satu varietas pisang yang populer di Indonesia karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Saat matang, kulitnya berwarna kuning cerah dengan bintik-bintik coklat, menandakan tingkat kematangan yang sempurna. Daging buah pisang raja berwarna putih kekuningan dengan aroma yang harum dan rasa manis yang khas. Menurut laman www.aludokter.com, pisang raja mempunyai berbagai manfaat, yaitu: pertama, meningkatkan energi tubuh. Pisang raja mengandung karbohidrat, gula alami atau sukrosa, dan vitamin B yang berperan sebagai sumber energi utama tubuh dan mendukung metabolisme tubuh. Kedua, mendukung pemulihan tubuh setelah olahraga. Kandungan karbohidrat, protein, serta elektrolit seperti kalium dan magnesium menjadikan pisang raja sebagai makanan yang cocok dikonsumsi setelah olahraga. Ketiga, menguatkan otot. Kandungan elektrolit berupa kalium dan magnesium juga berperan penting dalam meningkatkan fungsi otot dan menjaga kekuatannya. Keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Pisang raja mengandung probiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, sehingga dapat mengatur pergerakan makanan di dalam usus dan melancarkan BAB atau buang air besar. Kandungan pektin yang tinggi dapat membantu meringankan gejala asam lambung dan sakit MAH. Kelima, mengontrol kadar gula darah. Pisang raja termasuk makanan dengan indeks glikemik rendah yang dapat dicerna oleh tubuh secara perlahan. Namun, penderita diabetes disarankan untuk tetap mengonsumsi pisang raja secukupnya, yaitu 1 atau 2 buah saja dalam sehari. Keenam, menjaga berat badan ideal. Jenis serat yang terkandung dalam pisang raja adalah serat larut yang dapat mengontrol nafsu makan dan membuat perut terasa kenyang lebih lama. Ketujuh, menyehatkan jantung. Pisang raja juga mengandung kalium yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Pendek kata, pisang raja menawarkan kombinasi antara rasa yang lezat, tekstur yang lembut, dan berbagai manfaat bagi kesehatan. Jadi, bila pisang ini diberi nama pisang raja, tentu karena rasanya yang paling manis dan kandungan gizinya yang tinggi. Keunggulan pada pisang raja inilah yang membuatnya sering dijadikan simbol-simbol ucapan syukur dalam tradisi khususnya masyarakat Jawa. Saudaraku, pisang raja mengingatkan kita tentang persembahan yang sejati kepada Tuhan. Kita tahu bahwa persembahan sangat bergantung pada motivasi pribadi yang memberikannya. Dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat bagaimana Tuhan bukan hanya memperhatikan jenis, bentuk, dan jumlah persembahannya, melainkan juga pribadi-pribadi yang mempersembahkannya. Alkitab menyaksikan, beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya
tidak diindahkannya. Kita melihat bahwa Tuhan pertama-tama mengindahkan atau tidak mengindahkan pribadi Habel dan Kain. Dengan kata lain, bagaimana Tuhan menilai pribadi yang mempersembahkan akan mempengaruhi penerimaannya terhadap persembahan tersebut. Karena Tuhan menilai Habel sebagai pribadi yang baik, maka persembahannya juga diterima. Sebaliknya, karena Tuhan menilai Kain sebagai pribadi yang tidak baik, maka persembahannya pun ditolak oleh Tuhan. Kualitas pribadi Kain akhirnya terbukti dengan sikap iri hati yang menimbulkan dendam kepada Habel dan akhirnya mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Saudaraku, Tuhan pasti melihat apa yang kita persembahkan. Namun Tuhan tentu akan terlebih dahulu melihat kualitas pribadi yang mempersembahkan. Mari kita belajar dari pisang raja. Pada dirinya, pisang raja sudah memiliki kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, ia layak dipergunakan sebagai simbol ucapan syukur. Oleh karena itu, mari kita mengolah diri agar dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga persembahan kita juga layak diterimanya. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk membarui diri dan motivasi pribadi kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dengan demikian, kami dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.